pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Ririn. Syukurlah kalau kondisinya Ibu juga sehat pagi ini. Ada sesi coaching bersama Bu Lucy ya, kalau nggak salah. Benar Bu Ani, saya berencana nanti jam 11 saya akan melakukan coaching bersama Bu Lucy. Baik Bu, untuk kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Ririn lakukan nantinya, yang akan dikembangkan nanti, yaitu saya akan mengamati coaching yang akan dilaksanakan pada pagi nanti sekitar jam 11 ya, bersama Bu Lucy. Apakah Bu Ririn sudah siap melaksanakan proses coachingnya nanti? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ani yang sudah bersedia menjadi pengamat melakukan coaching saya nanti bersama Bu Lucy. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti, saya ingin sedikit menjelaskan tentang coachingnya nanti ya, yaitu saya juga akan bertanya kepada Bu Ririn ya. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang rubrik penilaian Bu, dari coaching yang akan dilakukan nanti. Untuk rubrik penilaiannya sudah siap ya, Bu Ririn. Jadi begini, nanti pada saat coaching nanti saya akan mengamati poin-poin yang Ibu akan lakukan pada saat proses coaching, yaitu saya akan melihat percakapannya saat coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Terus tujuan umumnya tadi, kalau alutsista kan ada bermacam-macam ya, seperti tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti saya akan mengamati apakah selama proses coaching nanti sudah sesuai dengan alutsistanya. Gitu ya Bu ya. Iya Bu Ani. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching perlu diperhatikan, seperti kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu. Rasa di sini maksudnya yaitu menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti. Kemudian itu bila menerima pernyataan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun kesalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach seperti itu. Apakah Ibu sudah jelas dengan penilaian rubriknya seperti yang saya jelaskan tadi? Iya Bu Ani, saya sudah jelas. Saya akan melaksanakan coaching nanti. Saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi nanti di dalam coaching saya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu Ani dengan rubrik yang telah Ibu Ani sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya. Iya Bu. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Jadi saya nanti pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang siap saya kembangkan Bu Ani, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ani. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang Bu Ririn sampaikan tadi, bagian mana ya yang mau ingin secara spesifik saya observasi nantinya? Untuk spesifik yang ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan
dengan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu, Bu. Oh ya, baik Bu. Nanti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, indikator apa tujuan pengembangan yang ingin pada sesi observasi nanti Bu? Saya mampu menyimak dan mendengarkan daripada pembicaraan, serta nanti saya akan bebas dari asumsi maupun asosiasi. Itu yang pertama, Bu Ani. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari pendengar, begitu Bu Ani. Baik Bu, demikian kegiatan observasi ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu secara spesifik yang akan ditekankan nanti. Selanjutnya silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching nanti bersama Bu Lucy ya, Bu Lucy nanti. Terus selamat bertemu kembali nanti saat coaching. Nanti kan saya akan menjadi pengamat ya di saat coaching nantinya. Saya rasa sudah cukup ya bincang-bincang kita hari ini. Iya Pak Nik, sudah. Kalau sudah, saya rasa sudah cukup. Saya tutup dengan salam ya Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti pada saat acara coaching sama Bu Lucy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lucy, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Ririn, lumayan sehat. Walau sedikit batuk, ada beberapa hal yang membuat saya itu kepikiran begitu Bu. Secara fisik sehat, tapi untuk pikiran itu kayaknya ada yang mengganjal gitu Bu. Begitu ya Bu Lucy ya. Kira-kira apa loh Bu yang membuat mengganjal pikiran Ibu, kalau boleh tahu Bu Lucy? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu Ririn, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu yang kosong ini Bu Lucy. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu Lucy? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila hari Selasa itu sekolah masuk tidak begitu semangat, kelihatannya itu lemes, males untuk belajar gitu loh Bu. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan, itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Itu bagaimana? Baik Bu Lucy, tadi bilang ada satu siswa ya Bu yang kurang semangat belajarnya ya Bu ya, dalam mengerjakan tugas, begitu ya Bu Lucy ya. Apakah Ibu Lucy sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak, bertanya anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika. Mungkin kelemahannya di matematika karena menurut saya matematika itu saat sulit dan membosankan katanya. Dia tidak tertarik dengan angka dan rumus. Pelajaran IPAS, pelajaran yang lainnya dia lebih suka, enggak seperti pada pelajaran matematika. Oh begitu ya Bu Lucy ya. Lalu dengan pengamatan yang Ibu Lucy lakukan itu, mengapa ya itu tidak suka dengan pelajaran dan tidak semangat dan sering tidak mengerjakan PR gitu ya Bu? Iya. Nah,
Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Lucy harapkan dari murid tersebut? Saya tentu mengharapkan bisa mengikuti pelajaran khususnya matematika yang saya dan dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Ibu. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pelajaran dengan baik sehingga anak kurang semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ide-ide ice breaking, dan mungkin memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama-sama. Seperti itu, Bu. Kalau begitu, ada yang bisa Bu Lucy lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking, Bu, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara bersama, berkolaborasi untuk menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlihat dan pembelajaran menarik dan pelajaran berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baiklah Bu Lucy, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Kalau metode, saya akan lakukan itu, saya akan segera menerapkan metodenya, yaitu bervariasi, Bun. Ya, bervariasinya diselingi dengan kegiatan ice breaking, kegiatan yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi sudah saya sampaikan, serta mendapat segala informasi atau terkait cara mengajar yang berpihak pada murid sesuai dengan minat murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik di segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang guru atau pengajar atau pemimpin pembelajaran. Luar biasa Bu Lucy ya. Jika di ranking Bu, dari angka 1 sampai 10, itu menurut Bu Lucy berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid tadi, Bu? Sepertinya untuk membutuhkan waktu lama ya, Bu, karena saya terapkan seperti mungkin berapa lamanya, karena siswa membutuhkan proses dan tahapan-tahapannya. Berapa persen ya? Mungkin 80%. Kalau di ranking Bu, dari 1 sampai 10 tadi, keberhasilan metode yang sudah Ibu Lucy terapkan itu di ranking berapa? Jadi antara 1 sampai 10. Bu, kalau saya memberikan peringkat, mungkin dari angka 6 sampai 9 itu saya mungkin memberinya angka 9. Luar biasa ya Bu Lucy ya. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Lucy lakukan dan bagaimana langkahnya? Oh iya, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Juga dengan ice breaking, diselingi dengan ice breaking, kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi sudah saya sampaikan, serta mendapat segala informasi terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Lucy, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lucy di dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut?
mungkin yang bisa membantu saya menyusun rencana ini nanti dari kepala sekolah, akan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid, orang-orang atau orang tua siswa itu sendiri, karena kita harus tetap menginformasikan kepada orang tua siswa itu, memberikan informasi. Kira-kira berapa lama Bu Lucy waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian saja saya akan membutuhkan waktu yang lama karena semua membutuhkan proses dan tahapan-tahapannya. Iya Bu Lucy. Nah, selanjutnya kapan Bu Lucy mulai melakukan rencana ini Bu? Saya akan konsisten Bu, saya akan melaksanakannya, mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun orang tua atau pendidik. Kemudian Bu Lucy, komitmen seperti apa yang akan Bu Lucy lakukan agar rencana ini tadi berjalan dengan baik Bu? Saya konsisten Bu, terus-menerus dengan segala informasi saya akan berkonsisten, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagai praktik baik di sekolah, di luar sekolah maupun kompetensi di orang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode gaya belajar menarik sehingga sekolahan, murid dan peserta didik saya bisa menerapkan pembelajaran dengan efektif. Iya. Baik Bu Lucy, adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Bu? Dukungan dan sarana yang kami butuhkan, saya mendapatkan dari yang saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat, mungkin internal dari saya, harus konsisten dalam menjalankannya. Baik Bu Lucy, semoga rencana yang Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Lucy setelah kita melakukan berbincang-bincang tadi Bu Lucy? Masya Allah, perasaan saya lega dan senang sekali rasanya Bu, bisa merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, dan perbincangan kita ini bisa menemukan pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu Bu Lucy. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Lucy sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang, mengobrol dengan saya, mendengarkan permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Lucy, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Lucy, berbagi lagi. Sampai jumpa Bu Lucy di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi ya Bu, bagaimana perasaannya tadi waktu coaching Bu Lili? Saya telah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya harapkan tadi bisa tercapai, dan saya juga merasa sangat bahagia Bu Ani bisa bercerita banyak sehingga semua permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Kosi bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat melakukan coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaiannya ya dari pengembangan, Bu Ririn harapkan pada kompetensi tadi kira-kira apa saja ya yang sudah
Bu Ririn lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu Ani, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap posi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu Ririn, jadi sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Iya Bu, sudah Bu Ani. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Ririn ya. Iya Bu Ani, silakan. Berdasarkan observasi saya tadi yang saya amati, coaching Ibu yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Dimana Ibu Ririn sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur LIPA yang baik sekali. Kemudian Bu Ririn juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi. Itu mengarahkan ke identifikasi permasalahannya, merencanakan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tadi, di mana tadi saya lihat Ibu tuh fokus ya dengan coach. Ibu artinya itu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat praobservasi itu, tadi fokus pada kompetensi yang Ibu lakukan, sudah mampu menyampaikan saat praobservasi tadi ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Juga sudah mampu tercapai sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Iya Bu Ani, terima kasih Bu Ani atas umpan balik yang Ibu Ani berikan kepada saya. Nah ya, sama-sama Bu Ririn ya. Nah, dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu Ani, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya Bu Ani, saya bisa bercerita lebih banyak dengan Koshi, dan Koshi bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Begitu Bu Ani. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching ya. Iya. Iya, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan dan kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu Ani. Amin. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu Ririn? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Baik, kalau sekiranya sudah cukup, sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Kita akhiri bincang-bincang kita hari ini pada praobservasi. Saya tutup dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama Bu Ririn.